Say hi. Halo guys, saya ucapkan terima kasih karena sudah menanti video sang legenda penguasa selatan Pulau Jawa part 2 ini. Mohon maaf atas keterlambatan untuk update-nya ya, karena ada beberapa hal yang harus Mimin kerjakan beberapa waktu yang lalu. Semoga kalian sehat selalu di tengah pandemi ini. Dan selamat menikmati cerita bergambar sang legenda penguasa selatan Pulau Jawa ini. Dalam mitologi Jawa, penguasa Pulau Jawa ada dua sosok, yaitu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul. Beberapa kalangan meyakini bahwa dua sosok ini adalah satu makhluk yang sama, dan beberapa kalangan lain menganggap kedua sosok ini adalah makhluk yang berbeda. Mereka meyakini bahwa Kanjeng Ratu Kidul adalah sosok roh atau dewi legendaris yang diciptakan oleh Dewa Kaping Telu yang ditugaskan untuk mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri atau Dewi alam lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul adalah manusia yang mengalami sebuah tragedi hingga menjadi tangan kanan Kanjeng Ratu Kidul untuk memerintah Laut Selatan di bawah perintahnya. Kali ini kita akan menelusuri kisah dari Nyi Roro Kidul. Jika kamu penasaran dengan kisah roh legendaris Kanjeng Ratu Kidul, tonton di video Sang Legenda Penguasa Selatan Pulau Jawa part 1. Nah, mari kita simak bersama-sama kisah Nyi Roro Kidul. Inilah panggung kisahnya. Nyi Roro Kidul. Kamu tidak asing dengan nama ini, bukan? Apalagi bagi kamu yang tinggal di Pulau Jawa. Sebenarnya dia ini siapa ya? Nyi atau Nyai Roro Kidul adalah sosok wanita cantik yang berpakaian serba hijau dan memerintah di pantai selatan Pulau Jawa. Bukan memerintah umat manusia ya, tapi dia memerintah bangsa Jin di daerah pantai selatan di bawah kuasa Kanjeng Ratu Kidul. Seperti yang dibahas di video part 1 bahwa Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai roh suci. Lalu, bagaimana Nyi Roro Kidul bisa menjadi bawahan dari Kanjeng Ratu Kidul? Ada beberapa versi cerita yang berbeda mengenai asal-usul, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun dari Nyi Roro Kidul. Penggunaan gelar Nyai atau Nyi dalam adat istiadat Jawa berarti seseorang yang dihormati dan sangat penting demi kesopanan. Sedangkan Roro berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti gadis, dan Kidul merupakan bahasa Jawa yang artinya selatan. Nah, dalam sebuah legenda dari Sunda, disebutkan dahulu kala Dewi Kandita atau Kadita adalah seorang putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran. Dia melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-gunai oleh dukun berupa penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Hal ini dikarenakan rasa iri dari saingan putri sehingga memerintah dukun tersebut untuk melakukan guna-guna. Setelah itu, dia menuju pantai selatan dan melompat ke laut yang berombak ganas. Penyakitnya sembuh, dan dia kembali menjadi cantik seperti sedia kala. Lalu, para lelembut di laut selatan tersebut mengangkat Putri Kandita yang cantik rupawan ini menjadi Ratu Lelembut Laut Selatan yang legendaris. Legenda dan kepercayaan masyarakat Jawa terhadap sosok ini sangatlah unik. Di antaranya, Nyi Roro Kidul dipercaya menjabat sebagai patih tentara Laut Selatan yang bertugas memimpin bala tentara makhluk halus di Laut Selatan. Lalu, Nyi Roro Kidul digambarkan berwujud putri duyung yang rupawan dengan tubuh bagian bawahnya berupa ekor ular. Terkadang, dia disebut memiliki wujud ular karena ini dikaitkan dengan legenda tentang putri Pajajaran yang menderita penyakit lepra yang seolah-olah seperti ular yang berganti kulit. Kepercayaan masyarakat lainnya terkait Nyi Roro Kidul
adalah mengenai barang siapa yang berpakaian berwarna hijau di sepanjang wilayah pantai selatan Pulau Jawa, maka akan tertimpa sebuah kesialan, karena hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Setiap pengunjung di wilayah pantai selatan Pulau Jawa ini selalu diperingatkan untuk tidak menggunakan pakaian berwarna hijau. Mitosnya, mereka yang tak patuh akan dijadikan sasaran ombak laut selatan untuk menjadi tentara atau pelayan dari Nyi Roro Kidul. Sebetulnya, alasan ini muncul karena kondisi laut di pantai selatan relatif berwarna hijau, sehingga apabila ada korban berpakaian serba hijau yang tenggelam akan menjadi sulit ditemukan. Dalam sebuah karya sastra modern, Kesusastraan Jawa Baru, disebutkan bahwa Gusti Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul memiliki kampuh gantung melati, yaitu kain dodot panjang berwarna hijau dan di tengahnya putih berperada emas. Beberapa orang berpikir bahwa ini digunakan sebagai senjata untuk menarik seseorang yang berpakaian berwarna hijau di sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Sebuah legenda atau mitos boleh dipercaya atau tidak. Yang jelas, kita harus bangga sebagai masyarakat Indonesia karena memiliki beragam cerita rakyat yang menarik dan unik di masing-masing wilayahnya. Jika kamu memiliki cerita-cerita pribadi atau ingin request cerita lainnya dalam sajian cerita bergambar, silahkan hubungi Mimin di kontak yang tersedia di halaman tentang atau tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja ataupun tidak sengaja yang saya perbuat. Sampai jumpa di cerita bergambar selanjutnya. Saya akan menceritakan beragam kisah yang menarik, baik itu kisah fantasi, kisah yang menginspirasi, misteri, ataupun horor. Kisah-kisah tersebut dapat kamu pilih sesuai keinginanmu di halaman playlist channel ini. Jadi, tunggu apa lagi? Like, comment, share, and subscribe, serta bunyikan loncengnya untuk mendukung channel ini memberikan karya-karya terbaiknya untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.